Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini, bunda akan membahas tentang tema 2, subtema 3 dengan judul bermain di sekitar sekolah. Mari perhatikan dan simak baik-baik ya, Nah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Di subtema sebelumnya kita sudah membahas nih tentang jenis-jenis benda berdasarkan wujudnya. Masih ingat ada berapa jenis-jenis benda? Oke, ada 3 jenis benda. Yang pertama itu benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, sekarang kita kelompokkan mana saja sih benda-benda tersebut. Oke, pertama itu adalah benda padat. Apa sih benda padat? Masih ingat benda padat itu apa? Nah, benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk dan ukurannya tetap. Jadi, ketika benda itu kita pegang atau kita sentuh, ukurannya akan tetap dan tidak akan berubah. Nah, contoh-contohnya adalah yang pertama, kayu. Kayu ketika kita sentuh tidak dapat berubah bentuk, dia akan tetap berbentuk seperti itu. Yang kedua, buku. Buku juga sama. Yang ketiga ada penggaris. Keempat ada meja dan kursi. Kelima ada ember. Keenam ada tas. Dan ketujuh ada batu bata. Jadi inilah 7 contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Oke, bunda akan lanjutkan ya. Selanjutnya ada benda cair. Apa sih benda cair? Benda cair adalah benda yang tidak mempunyai bentuk tetap. Jadi bendanya tersebut bisa menyesuaikan bentuk sesuai tempatnya dan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Maksudnya apa sih bunda? Jadi kalau benda cair itu benda yang menyesuaikan bentuknya. Apa saja contohnya? Kita lihat dulu. Lihat nih. Yang pertama ada air. Ketika air kita taruh gelas, maka bentuk air akan seperti gelas. Tetapi jika air kita taruh di ember, maka bentuk air akan seperti ember. Itu yang dimaksud dengan menyesuaikan bentuknya. Selanjutnya ada susu. Susu juga adalah benda cair. Yang ketiga sabun. Sabun juga termasuk benda cair. Keempat ada madu dan yang kelima ada cat. Jadi inilah 5 contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Mari bunda akan lanjutkan. Selanjutnya adalah benda gas. Apa sih benda gas itu? Nah, benda gas adalah benda yang berbentuk gas dan sifatnya mengisi ruang. Maksudnya apa? Kita perhatikan dulu contohnya agar kalian lebih paham. Yang pertama ada udara. Kalian pernah merasakan angin, nak? Angin itu adalah benda gas yang timbul dari udara. Ketika kamu keluar dari suatu ruangan, kamu merasakan adanya angin, itu disebut dengan gas. Yang kedua ada balon. Nah, balon ini kenapa bisa balon bunda? Awal bentuk mula balon adalah kecil. Ketika ditiup maka menjadi besar. Di dalam balon itu terdapat gas, terdapat udara. Maka dinamakan sifatnya mengisi ruang. Nah, di dalam ruang balon ini adalah udara. Selanjutnya ada tabung gas. Di dalam tabung gas ini juga memiliki gas. Dan ada balon udara. Oke, sampai sini paham ya anak-anak bunda? Kita lanjut. Peraturan sekolah.
Apa sih peraturan di sekolah itu? Peraturan di sekolah adalah tata tertib yang diterapkan oleh sekolah untuk ditaati semua siswa. Nah, semua siswa harus sadar bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama-sama. Jika ada yang tidak menaati aturan atau ada yang melanggarnya, kita harus mengingatkan. Oke, Bunda akan lanjutkan contoh peraturan di sekolah. Apa aja sih contoh-contoh peraturan yang ada di sekolah? Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Seluruh siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Agar sekolah tidak berantakan. Kedua, datang tepat waktu. Semua siswa harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jika ada yang melanggar, biasanya guru akan menegurnya atau akan diberikan sanksi. Yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Nah, yang ini kalian harus tahu ketika guru sedang mengajar, semua siswa wajib memperhatikan, menyimak, dan mendengarkan guru yang sedang mengajar di depan kelas. Bagaimana? Sampai sini paham ya anak-anak Bunda? Selanjutnya, perbuatan yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Apa saja sih perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di sekolah? Yang pertama ada berkelahi dengan teman. Kita semua mahasiswa tidak boleh berkelahi dengan teman. Sesama teman, harusnya kita bermain bersama, berdiskusi bersama, seperti itu. Yang kedua ada datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena melanggar peraturan sekolah. Selanjutnya, tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar. Ini juga tidak boleh kita lakukan karena tidak menghargai guru yang sedang mengajar. Dan yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Ini perilaku yang tidak baik ditiru. Jika ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya kalian mengingatkan dan mencontohkan bagaimana cara membuang sampah yang baik, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampai sini paham anak-anak Bunda? Selanjutnya kita akan membahas tentang permainan yang ada di sekolah. Kalian sudah tahu pasti permainan-permainan apa saja yang ada di sekolah. Nah, Bunda akan jelaskan salah satunya. Yang pertama adalah permainan tarik tambang. Di sini sudah ada yang pernah melakukan permainan tarik tambang? Oke, Bunda akan jelaskan terlebih dahulu. Tarik tambang adalah permainan olahraga yang dilakukan dengan menarik satu tambang dengan mengutamakan otot tangan dan kaki. Jadi, selain bermain, kita juga bisa berolahraga nih di permainan ini. Nah, bagaimana sih Bunda biar kita menang? Permainan dikatakan menang apabila kita bisa menarik tambang sampai musuhnya itu melewati garis yang sudah ditentukan. Nah, permainan ini harus berjumlah sama. Misalkan regu A jumlahnya 4 orang. Berarti lawannya di regu B harus 4 orang. Tidak boleh ada yang lebih salah satunya. Seperti itu. Permainan estafet ember berisi air. Apa sih estafet ember itu? Estafet ember adalah permainan yang memindahkan ember yang berisi air dari satu orang ke orang selanjutnya dengan mengutamakan gerak dasar membungkuk dan mengayunkan tangan. Nah, bagaimana sih cara memainkannya? Kalian bisa lihat di gambar, di situ ada 4 orang anak yang sedang bermain estafet ember. Jadi, di antara 4 ini itu berjaraknya 1 meter. Nah, dari anak satu mengoper ember ke lingkaran. Lalu, si anak yang kedua mengambil lagi, begitu seterusnya. Itu dinamakan permainan estafet ember. Kalian bisa coba di rumah dengan keluarga, adik, kakak, ayah, dan ibu kalian. Selanjutnya ada permainan bola kasti. Nah, permainan bola kasti ini
merupakan salah satu olahraga dengan menggunakan bola kecil. Bola kasti dimainkan secara beregu atau berkelompok. Permainan bola kasti ini mengutamakan kekompakan, ketangkasan, serta kesenangan. Jadi anak-anak bunda, bagaimana sih cara bermainnya? Oke, di sini ada regu, masing-masing regu. Nah, satu regu itu terdiri biasanya ada 12 orang. Jadi peregu itu ada yang pemukul dan ada yang penjaga. Pemukul itu yang megang pukulannya itu ya nak, harus melampaui garis pukul dan tidak melewati garis samping lapangan. Ketika bola itu berhasil atau sukses dipukul, maka pemukul harus meletakkannya lalu pemukul itu lari. Lari kemana? Lari melewati garis-garis yang sudah ditentukan. Jangan sampai terkena oleh si penjaga ini. Regu dikatakan menang, nak, apabila sudah melewati garis-garis yang sudah ditentukan itu. Nah, sampai sini paham ya, nak? Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.